Ya saudara, triple porsi amin. Ya bukan double, triple ya yang khotbah 3. Jadi nggak boleh ngantuk dulu, nggak boleh lemes dulu ya. Semangat putaran terakhir ini ya. Oke, saya hari ini langsung aja kita baca sama-sama ayatnya Matius 13 ayat yang ke-14 sampai ke-16 ya. Nanti saudara baca ayat yang ke-15 ya. Saya baca ayat yang ini dulu. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Sebab 2, 3. Sebab tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Nah, saya waktu mempersiapkan akan ayat ini, saya dapat firman ini, mempersiapkan untuk hari ini. Jadi saudara, siapa di sini yang pengen bahagia? Angkat tangan dulu. Ya, saya rasa semua ya. Pasti nggak ada orang yang nggak mau bahagia kan, ya kan? Nah, jadi yang ngomong ini siapa? Tuhan Yesus sendiri. Yang ngomong syarat untuk bahagia tuh salah satunya ini. Tuhan ngomong kalau engkau mau berbahagia matamu harus melihat. Telingamu harus mau mendengar. Nah, jadi apa sih maksudnya? Kenapa sih salah satu syarat bahagia ini adalah mata yang melihat dan telinga yang mendengar? Karena gini saudara. Di dalam tubuh kita yang menyerap informasi, yang melihat dari dunia luar untuk dimasukkan ke dalam otak itu sebenarnya panca inderanya apa? Ya salah satunya itu mata sama telinga, ya kan. Dan seringkali orang itu kadang lihat tapi dia nggak mau learn something, belajar dari itu. Nah, tapi Tuhan ngomong ternyata kalau kamu mau berbahagia, kamu itu harus melihat dan kamu harus memaknai yang kamu lihat. Kamu mendengar, lalu kamu memaknai dan belajar. Jadi intinya kalau kita itu mau menyerap, kalau kita mau belajar, itu kita menjadi orang yang berbahagia. Ya, saya kalau misalnya mendapat istilahnya pelajaran tentang mendengar, melihat dan mau berubah, itu sebenarnya dari Om Gideon. Ya, Om Gideon itu orangnya itu saya melihat dia itu adalah orang yang pinter, ya, tapi tidak keminter. Ya. Beda kan, ada orang yang pinter, ada orang yang keminter. Ada orang yang pinter tidak mau berubah karena dia sudah merasa sudah pinter. Tapi kalau Om Gideon ini orangnya, saya tuh berapa kali pergi sama dia. Kalau dia menemukan seseorang yang bidang pekerjaannya beda sama dia akan sangat interest tanya jawab sama orang itu. Misal, anggaplah suatu saat Om Gideon pergi ke orang yang petani. Dia akan nanya-nanya ke petani itu. Ini itu, apa yang ada di pikiran dia apa gitu. Dan dia belajar sungguh-sungguh, dia pengen tahu, oh kenapa kok petani itu bisa berhasil, oh kenapa kok tanaman itu bisa berhasil, bla bla bla. Jadi dia itu orangnya sangat senang belajar dan saya ngerasa orang yang berbahagia itu memang orang yang mau menyerap. Ya, Tuhan berkata kalau kamu mau menyerap, mau belajar dari luar dan mau berubah, itu kita akan menjadi orang yang berbahagia. Nah, saya mengandaikan gini, kenapa sih orang itu susah untuk menyerap, belajar dan mau berubah? Kan kita kan sekarang ngomong syarat bahagia adalah mau menyerap, belajar, berubah. Ya. Mau mendengar dan melihat. Nah, tapi apa penghalangnya orang untuk menjadi seperti ini? Ayo, penghalangnya apa sih? Kenapa orang kok susah banget? Bahkan ada yang orang ngomong tambah tua, orang tuh tambah bandot. Orang tambah tua, orang tuh tambah gak mau belajar, tambah gak mau berubah. Sebenarnya karena apa? Karena setiap kita itu punya yang namanya prinsip. Kita punya pandangan sendiri. Kita punyanya sekarang yang disebutkan orang-orang yang sekarang ini namanya safe haven. Ya, mungkin saudara yang sering baca artikel ekonomi, saudara tahu yang namanya safe haven. Bukan heaven surga saudara, safe Haven.
safe haven. Ya. Menurut ahli ekonomi, safe haven zaman sekarang emas. Karena dolar bakal turun. Nah, setiap manusia itu punya yang namanya safe haven. Dan safe havennya orang itu yang biasanya bikin dia nggak mau nyerap, nggak mau belajar, nggak mau berubah. Karena apa? Dia nganggep ini yang paling benar. Ibaratnya kayak anak Raja Wali ada di sarang. Safe havennya anak Raja Wali itu apa? Sarangnya. Tapi Tuhan tidak pernah memperlakukan kita akan terus ada di sarang selama-lamanya. Tuhan itu mengandaikan kita seperti Raja Wali, betul? Saat kita terlalu punya safe haven, kebenaran diri sendiri, kita tidak mau belajar dan tidak mau berubah. Kita akan jadi anak Raja Wali yang di sarang tidak akan pernah belajar terbang. Tapi Tuhan kita adalah induk Raja Wali, yang begitu kita punya safe haven, dia akan goncangkan itu. Dan dia akan berkata, kamu harus belajar terbang bersama aku. Itu baru namanya Raja Wali beneran. Kalau enggak kamu jadi anak ayam. Ya. Nah, jadi hari ini saya waktu merenungkan ini, iya Tuhan. Kita harus belajar mematahkan kedegilan hati. Amin. Karena Tuhan berkata orang yang tidak mau belajar degil. Dan orang yang degil itu hidupnya susah. Dan orang yang degil itu tidak akan berbahagia. Tapi Tuhan hari ini berkata, ayo belajar menyerap, belajar berubah. Apa yang harus kita rubah? Tiap orang beda-beda. Ya kan? Kalau kita ngomongnya dia adalah son of thunder, ya kan? Nah, tiap orang Freddy apa? Takutan. Itu berlawan yang dua kakak saya dan suami saya. Kalau yang satu dar, yang iki menentuk takut. Nah, jadi tiap orang itu beda-beda safe havennya. Ya. Kalau saya mbulah nanti saudara judge sendiri ya, hakimi sendiri. Tapi pokoknya intinya tiap orang itu safe havennya beda-beda. Dan Tuhan ngomong hari ini, apa yang menjadi safe havenmu itu kasih ke aku. Tongkat prinsipmu itu kasih ke aku. Pendirianmu itu, yang engkau rasa ini loh yang benar, ini loh yang aman, ini loh yang ini, kasih ke Tuhan. Dan Tuhan akan berurusan dengan itu. Kalau saudara menemukan teman saudara atau saudara yang lain, kok dia itu bandot banget tapi gak diajar-ajar sama Tuhan ya. Kok gue bandel dikit diajar Tuhan, nah itu berarti Tuhan sayang sama kita. Kalau ada orang yang sampai tua tidak berubah selama-lamanya seperti Yesus, kalau dia terus pemarah, dia terus pelit, dia terus apa, jangan diiriin saudara. Kenapa? Karena berarti Tuhan kurang berurusan sama hidupnya. Tapi kalau hari ini Tuhan berfirman, ayo berubah, ayo berubah, ayo berubah. Itu berarti Tuhan sayang sama kita, amin. Nah, singkat waktu saya mau sharing 4 tokoh Alkitab yang safe havennya dirubah sama Tuhan. Yang pertama adalah Musa. Musa ini safe havennya apa? Otoritas dan kedudukannya. Waktu itu Musa menjadi anak angkatnya putri Firaun. Dia dari kecil hidup di istana. Dan dia pikir dengan otoritas dan kedudukannya dia akan bisa nyelamatin bangsanya. Safe havennya dia apa? Kedudukanku, otoritasku. Pasti dengan aku jadi anaknya putri Firaun ini, aku jadi cucunya Firaun, aku nanti one day pasti bisa nyelamatin bangsaku lepas dari perbudakan. Tapi apa yang Tuhan katakan, safe havennya dia digoncang sama Tuhan. Dengan jadi apa? Akhirnya dia jadi pelarian, jadi buron. Kenapa waktu itu seperti yang kita katakan di gambar ini? Dia waktu itu mikir dengan kedudukannya dia akan jadi pahlawan. Dan dia akhirnya urusan sama orang yang gebukin bangsanya, lalu dia bunuh orang itu. Dan akhirnya bukannya Firaun belain dia, tapi Firaun malah jadiin dia buron. Akhirnya dia kabur, dia lepas semua kepahlawanannya, dia lepas semua otoritasnya, dia lepas gelar pahlawan, gelar pangeran, tidak ada lagi. Tuhan sedang mengguncang sarangnya Musa, safe haven, prinsip dan kebenarannya.
Dan Tuhan berkata, kamu akan jadi pemimpin dengan caraku, bukan pakai caramu. Yang kamu pikir itu bisa menjadikan kamu pahlawan, yang kamu pikir itu bisa menjadikan kamu orang hebat, tak ambrukin hari ini. Tak cabut semua otoritas kepangerananmu. Dan kamu jalan sama aku di gurun 40 tahun. Supaya kamu akan menjadi pemimpin yang membawa bangsa ini keluar. Bukan karena otoritas dan kedudukan. Tapi karena aku Tuhan yang menetapkan. Yang kedua adalah Yakub. Seperti gambarnya, saat itu dia lagi berurusan sama malaikat. Lalu pangkal pahanya sama Tuhan dipukul dan dia menjadi orang cacat seumur hidup. Kenapa Tuhan menggoncang Yakub dengan mematahkan pangkal pahanya supaya dia nggak lari lagi? Saudara tahu siapa Yakub? Arti nama Yakub adalah penipu. Orang penipu senangnya apa saudara? Kabur. Waktu dia mau menghadapi Esau, Tuhan ngomong nih orang kalau nggak tak goncangkan ego, tak goncangkan safe havennya. Safe havennya orang penipu adalah kabur. Abis nipu, kabur. Gak apa-apa selama aku masih bisa kabur, aku masih bisa nipu. Ya kan pikirnya Yakub gitu. Selama aku masih bisa kabur, aku aman. Tapi saat perjalanan dia mau ketemu Esau, Tuhan patahkan kekuatannya. Tuhan patahkan prinsip hidupnya yang salah. Tuhan berkata, hari ini aku mau angkat kamu jadi Israel. Bukan tukang tipu, bukan tukang kabur. Secara fisik Tuhan benar-benar menjadikan dia orang cacat. Supaya dia gak bisa kabur. Abis itu kan acaranya apa? Ketemu Esau. Bisa gak kabur dia? Gak bisa, pincang wesan. Tapi Tuhan kadang berkata, kalau aku keras sama hidupmu, itu berarti aku sayang kau. Kalau Tuhan menggoncangkan akan safe haven kita, itu artinya dia masih mau berurusan dengan kita. Dan dia akan menjadikan kita sesuatu yang lebih. Kita yang menjadi Yakub penipu ini, Tuhan sedang jadikan Israel. Destiny-nya lebih besar. Bukan hanya memimpin satu keluarga, tapi menjadi suatu bangsa. Nah saudara, orang yang ketiga di Alkitab yang safe havennya diporak-porandakan sama Tuhan, yang sarangnya dibongkar-bangkir sama Tuhan supaya dia lebih mengenal Allah adalah siapa? Ayub. Ayub ini orang saleh. Saudara pikir yang ngerjain hidup Ayub tuh setan? Ayo kita tarik balik. Siapa yang ngerjain Ayub? Ayo, siapa jawab? Tuhan sendiri. Jangan dipikir Ayub itu dihancurin sama iblis. Iblis itu cuma jadi alatnya Tuhan untuk menggoncangkan safe haven-nya Ayub. Tuhan waktu itu di surga lagi meeting sama iblis. Terus Tuhan iseng ngomong, iblis lihat gak hambaku Ayub itu loh yang saleh itu loh. Lalu iblis ngomong, ya kenapa? Gak bisa tak sentuh dia, mbok lindungin terus kok. Mau tak kerjain juga gak bisa. Tuhan ngomong, kerjain. Yang bikin sarangnya Ayub porak-poranda adalah Tuhan sendiri. Karena apa ya? Salahnya Ayub apa? Di akhir pergumulan dia dengan Tuhan, dia ngomong, di dalam penderitaanku ini, aku mengenal Tuhan. Di dalam penderitaan dan sakitku ini dan kemiskinanku ini, aku akhirnya mengenal siapa Allahku. Ternyata kesalehan Ayub itu jadi penghalang dia bertemu Tuhan. Dan Tuhan ngomong, oh kamu pikir sarang kesalehanmu ini, agamawimu ini cukup untuk mengenal aku. Ternyata kesalehan itu bisa jadi tembok untuk kita gak bisa kenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Roh agamawi itu. Dari mana kita tahu Ayub agamawi? Tiap anaknya selesai bikin dosa, pesta-pesta, dia apa? Oh, anakku habis bikin dosa.
Kita bakar persembahan, potong lembu, potong kambing, biar Tuhannya nggak marah. Itu agamawi, kebiasaan. Tuhan ngomong kesalehanmu itu kayak kain kotor di hadapan Tuhan. Tapi hari ini aku bongkar bangkir kamu Ayub, bikin miskin, dibikin sakit, supaya matamu melek dan kenal siapa Tuhan. Luar biasa. Jangan jadi orang yang agamawi saudara, tapi kenali Tuhan, kenali Dia. Ya. Yang keempat, saya usahakan singkat padat jelas. Yusuf pikir keadaan dia di rumahnya sebagai anak kesayangan bapaknya itu adalah safe havennya dia. Tapi ternyata Tuhan bongkar bangkir. Hari itu dia harus keluar dari rumah, jauh dari papahnya, dan dia menjadi budak. Dan ternyata dia pikir juga waktu dia di penjara, safe havennya dia adalah siapa? Orang yang dia artikan mimpinya. Ya kan waktu pas dia di penjara, ada 2 orang yang bermimpi, yaitu juru minuman dan juru makanan. Dia masih berpikir, wah ini orang yang bisa ngeluarin aku dari penjara. Dia ngomong ke orangnya, nanti kalau mimpi kamu jadi kenyataan, ingat aku ya. Biar aku nih keluar dari penjara, katakan kasusku ini, bahwa aku tuh gak salah sebenarnya. Nanti kalau sampai kamu benar mimpimu jadi kenyataan, kamu dipulihkan oleh Firaun, kedudukanmu dikembalikan. Kamu bisa ngomong sama Firaun, ngomong ya ada satu orang namanya Yusuf itu dia gak salah tapi di penjara. Supaya aku bisa keluar. Tapi sekali lagi Tuhan ngomong ke Yusuf, tak hancurin safe haven-nya kamu. Orang pun yang menerima kebaikan hatinya Yusuf, lupa sama Yusuf. Karena apa saudara? Tuhan pengen buktiin ke Yusuf. Safe havenmu hanya aku. Aku yang akan merekayasa. Aku yang akan membuat skenario. Aku yang akan membuat semua tentang hidupmu itu adalah karena karyaku. Kata Tuhan. Dan terjadi. Tuhan sendiri yang mereka-reka sampai Yusuf keluar dari penjara. Dan langsung diangkat naik ke tempat yang tertinggi. Nah saudara, safe haven kita beda-beda. Ya. Saudara pernah tahu saya ini pernah ngalamin juga digoncang sama Tuhan. Saya itu dalam hal ekonomi ini ya, saya itu orangnya tuh sebenarnya seneng pekerjaan yang pasti saudara. Saya ini orangnya gitu, karena saya orangnya itu santai. Ya, saya tuh orangnya santai, easy going, kagak seneng yang terlalu adrenalin rush, kecuali kalau main di Dufan, main apa, main itu senang adrenalin rush. Tapi sebenarnya dalam sehari-hari saya tuh sebenarnya lebih senang santai. Jadi saya tuh dari awal pekerjaan saya, ekonomi saya tuh pernah ngomong ke Tuhan, Tuhan aku kan kerjaannya nih interior. Kalau interior tuh kan per proyek ya saudara ya. Tidak ada kepastian sebulan dapat berapa, betul? Nah itu sebenarnya saya tuh kurang seneng, saya tuh pengennya tuh safe haven gitu loh. Safe havennya apa? Kalau bisa udah pasti sebulan dapat segini. Biar saya tuh bisa enak, bisa santai gitu loh. Nah, tapi bertahun-tahun saya berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, saya pernah, selain interior saya pernah coba yang ini, pernah coba yang itu. Tuhan membuktikan kepada saya bahwa dia gak seneng saya punya safe haven. Sampai saya ngomong, kenapa ya Tuhan ya? Kok engkau gak kayak mengizinkan aku kayak punya sampingan yang lebih santai supaya saya tuh kayak per bulan tuh udah pasti dapat segini. Tuhan ngomong kayak gini ke saya, kalau kamu itu dikasih pekerjaan seperti itu, apa kamu gak terlalu enak tah? Jangan-jangan nanti kamu gak gandol lagi ke aku. Jangan-jangan nanti kamu udah dapat sebulan segitu cukup, udah hidup enak, udah. Kamu gak greget sama aku. Tapi kalau model pekerjaanmu yang kayak gini nih cocok buat karaktermu. Kenapa? Supaya kamu gak santai-santai tapi kamu greget sama Tuhan. Supaya kamu tuh tahu kamu day by day hidup karena Tuhan. Karena Tuhan ngasih kamu klien. Karena Tuhan kirimin kamu burung gagak. Jadi kamu bisa makan. Tuhan tahu karakter kita. Dan dia akan beri yang terbaik untuk kita.
Intinya cuma satu, kita harus menyerahkan ini. Ya. Safe haven kita bukan manusia. Safe haven kita bukan pekerjaan kita, bukan kesalehan kita, bukan kedudukan kita, bukan kekayaan kita. Karena dalam sekejap sebenarnya Tuhan bisa ambil semuanya yang ada di hidup kita. Safe haven kita cuma Tuhan. Dan di awal tahun ini Tuhan katakan lepaskan dirimu dari prinsip-prinsip yang salah. Kamu pikir kekayaanmu ini bisa untuk bertahan. Kamu pikir tabunganmu ini bisa untuk bertahan. Kamu pikir kepintaranmu ini bisa untuk bertahan. Kamu pikir aku orang saleh tiap hari aku PW itu yang membuat aku. Tuhan ngomong, Tuhan pribadi, Tuhan sendiri. Pengenalan akan Tuhan, mengerti hati Tuhan. 7 roh Allah itu loh diaktifkan tiap hari. Supaya kita tidak punya pegangan yang lain. Tapi pegangan kita cuma Tuhan. Ya. Hari ini mari kita belajar dan merenungkan akan ketiga firman ini. Lepaskan dirimu dari semua kekhawatiran dan ketakutan. Lepaskan dirimu dari sifat yang kayak geledek. Karena di dalam Tuhan semuanya bisa berubah. Dan yang ketiga, lepaskan dirimu dari kedegilan hati. Hari ini Tuhan katakan, ayo belajar nak. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita berubah, kita berubah. Jangan pernah merasa megangin sesuatu, gendolin sesuatu karena ini adalah titik amanku. Titik aman kita hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan ajari kami malam ini. Tidak takut, tidak khawatir. Ajari kami berubah Tuhan. Kalau ada karakter kami yang sering menyakitkan, yang sering membuat orang lain menjadi susah dan sedih, ubah kami. Dan yang terpenting juga, Engkau nyatakan Tuhan bahwa Engkau adalah safe haven kami. Kami gak mau hidup kami ini mengandalkan yang lain. Kami punya prinsip kebenaran yang kami pegang. Dan kami gak mau berubah. Tapi hari ini kami mau berubah. Kami mau merubah dari kedegilan hati kami. Tuhan ubah setiap kami. Oh Tuhan Yesus. Mengiringmu. Mengiringmu. Seumur hidupku. Ya Tuhan. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bersamamu Tuhan, jadikan ku bencanamu untuk kemuliaan. Kita bangkit berdiri, katakan mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku. Rencanamu Bapa, pikiranku dan kehendakku, ku serahkan semua, padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teguh Tuhan, bersamamu Tuhan, jadikan ku bencanamu untuk memuliakanmu.
Saya ajak saudara untuk merenungkan sedikit tentang hari ini. Ketiga firman yang sudah disampaikan. Mungkin ada saudara yang orangnya takutan dan khawatiran. Dan tanpa sadar, ketakutan dan kekhawatiranmu itu menjadi sarangmu. Sehingga engkau gak pernah berani belajar terbang. Engkau gak pernah berani belajar untuk melangkah seperti yang Tuhan mau. Dan kadang safe havenmu adalah karaktermu. Engkau gak bisa keluar dari sifat burukmu. Kalau engkau Yakobus, Yohanes, anak-anak guru, engkau berkata aku gak bisa berubah kok. Aku emang begini orangnya. Itu adalah safe havenmu, berarti karaktermu. Karaktermu menjadi sarang yang membuat engkau gak bisa menjadi lebih, menjadi better, menjadi orang yang lebih. Tuhan gak bisa berkarya dalam hidup kita karena karakter kita jelek. Tuhan gak bisa ubah kita karena kita terlalu keras. Tuhan gak bisa ubah kita karena kita terlalu bebal dan degil. Apa safe havenmu hari ini? Apa yang terlalu kita pegang sehingga Tuhan gak bisa bekerja dalam hidup kita? Lepaskan itu hari ini. Kalau engkau khawatir dan takut, lepaskan dirimu dari kekhawatiran dan ketakutan. Kalau engkau punya karakter yang Tuhan gak suka, kekerasan hati, keegoisan, apapun karaktermu yang jelek, ngaku di hadapan Tuhan hari ini dan katakan, Tuhan, aku mau meninggalkan kedegilanku. Aku mau belajar, aku mau berubah. Aku mau belajar, aku mau berubah. Aku mau belajar, aku mau berubah Tuhan. Karena aku tahu kalau aku gak berubah, engkau gak bisa berkarya. Amin. Tuhan, urusi kami, urusi kami. Kami gak mau jadi bandot yang tambah tua gak bisa berubah. Tapi kami mau berubah Tuhan. Apapun yang menjadi kelemahan kami, urusi hari ini. Dalam nama Yesus kami berkata, kami serahkan semua sarang-sarang kami ini Tuhan. Baik itu ketakutan dan kekhawatiran. Baik itu sifat-sifat buruk. Baik itu telinga yang gak mau denger, mata yang gak mau melihat, hati yang menebal. Urusi itu Tuhan. Biar engkau bisa berkarya dalam hidup kami lebih lagi. Oh, jadikan ini doa kami. Mengiringmu Seumur hidup.